Selamat datang di cerita horor kedua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Suasana senja yang tentram menyelimuti sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa Gunung Sira, sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, selalu terlihat damai dan tenang, namun memiliki aura yang berbeda. Angin yang bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan pohon-pohon tinggi yang mulai merunduk seolah menunggu malam datang. Di desa ini ada sebuah cerita lama yang sering dibicarakan oleh para penduduknya. Namun sangat jarang ada yang berani membicarakannya lebih jauh. Cerita itu tentang sebuah kejadian yang terjadi pada KKN atau kuliah kerja nyata beberapa tahun yang lalu. Pada musim panas itu, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas ternama di kota besar memilih untuk menjalani program KKN di desa tersebut. Kelompok ini terdiri dari 6 orang mahasiswa, 5 pria dan 1 wanita yang semuanya berasal dari jurusan sosial dan humaniora. Mereka menerima tugas untuk membantu desa dalam berbagai proyek pembangunan, mulai dari pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Meskipun desa tersebut tampak tenang, namun di baliknya ada sebuah misteri yang tidak banyak orang tahu. Salah satu mahasiswa, Yuli, seorang gadis berusia 20 tahun yang ceria dan pemberani, merasa sangat antusias untuk mengunjungi desa tersebut. Ia selalu tertarik dengan desa-desa terpencil dan mendengar cerita dari temannya tentang kehidupan di desa Gunung Sira yang sederhana, membuatnya semakin ingin tahu lebih banyak. Namun begitu mereka tiba di desa tersebut, Yuli dan teman-temannya mulai merasakan ada yang aneh. Meskipun penduduk desa menyambut mereka dengan ramah, ada sesuatu di mata mereka yang membuat Yuli merasa tidak nyaman. Malam pertama mereka di desa itu, Yuli dan teman-temannya diajak oleh kepala desa untuk makan malam bersama. Setelah makan, mereka duduk di beranda rumah kepala desa yang sederhana sambil mendengarkan cerita-cerita desa yang sudah lama tidak mereka dengar. Namun, tiba-tiba salah seorang warga yang tua yang duduk di pojokan berbisik, "Jangan pernah datang ke hutan itu setelah matahari terbenam, atau kalian akan tahu betapa kerasnya harga yang harus dibayar." Yuli yang penasaran mencoba bertanya lebih lanjut. Tetapi warga tua itu segera diam menatapnya dengan mata yang kosong, seakan menghindari pertanyaan tersebut. Suasana menjadi sangat tegang dan tak lama kemudian, Yuli dan teman-temannya kembali ke rumah tempat mereka tinggal. Malam itu, Yuli merasa gelisah. Sejak pertama kali datang ada sebuah rasa tidak tenang yang terus mengusik dirinya. Ketika itu berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar jendela. Seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Suara itu bukan suara angin atau binatang malam, melainkan suara langkah kaki yang berhenti sesaat, lalu bergerak lagi. Dengan hati-hati, Yuli membuka sedikit jendela dan melihat keluar, tetapi yang terlihat hanya gelapnya malam yang pekat. Seiring berjalannya waktu, KKN mereka semakin sibuk. Namun meski begitu, rasa tidak nyaman yang Yuli rasakan tidak kunjung hilang. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kadang suara langkah kaki yang misterius itu datang dari arah hutan, kadang dari belakang rumah. Teman-temannya yang lain mulai merasakan hal yang sama, namun tidak ada yang berani membicarakan hal itu dengan serius. Mereka menganggapnya hanya sebagai imajinasi mereka semata. Suatu hari ketika sedang bekerja di sebuah proyek pembukaan jalan setapak di desa, salah seorang penduduk desa, Pak Lurah, mendekati mereka dengan wajah yang serius. "Saya dengar kalian sering mendengar suara-suara aneh malam-malam, bukan?" tanyanya dengan nada yang agak tegang. Yuli mengangguk. "Ya benar Pak, tapi kami pikir itu hanya suara angin." Pak Lurah menatap Yuli dengan tajam, kemudian bertanya pelan, "Itu bukan angin, Nona. Itu adalah suara arwah penasaran yang menggelayuti hutan sekitar desa ini. Arwah-arwah itu adalah mereka yang dulu datang ke desa ini dengan niat jahat. Mereka datang sebagai manusia, tetapi meninggalkan jiwa mereka yang terperangkap di sana setelah kematian mereka." Yuli terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Lurah. Tapi kenapa mereka hanya muncul setelah malam tiba? Pak Lurah menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Hutan itu telah lama menjadi tempat larangan.
Ada ritual kuno yang harus dilakukan setiap tahun untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Tapi sejak beberapa tahun lalu, ritual itu dihentikan karena ada beberapa warga yang tidak percaya lagi. Sejak saat itu, suara-suara itu semakin sering terdengar. Dan banyak kejadian aneh yang terjadi di desa ini. Malam harinya, Yuli yang masih merasa penasaran mengajak dua temannya, Dika dan Rina, untuk menyusuri hutan yang disebut-sebut oleh Pak Lurah. Mereka ingin mencari tahu apakah benar ada sesuatu di sana yang membuat mereka merasa takut. Dengan hanya berbekal senter, mereka masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Suasana di hutan itu sangat mencekam. Pohon-pohon besar yang lebat menghalangi cahaya bulan membuat mereka hanya bisa melihat sedikit. Suara burung malam dan daun-daun yang bergesekan terdengar jelas, namun ada juga suara aneh yang terdengar dari jauh. Suara seperti langkah kaki yang berat dan kadang terdengar suara tawa pelan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Ini tidak bagus, aku merasa ada yang mengawasi kita, kata Dika dengan suara gemetar. Rina yang lebih tenang mencoba menenangkan mereka. Mungkin hanya hewan saja, jangan panik. Namun seketika itu juga sebuah suara langkah kaki yang berat dan pelan terdengar semakin dekat. Mereka berhenti mencoba mencari sumber suara itu. Tiba-tiba di depan mereka terlihat sosok bayangan hitam berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, hanya dia memandang mereka dengan tatapan kosong. Yuli terkejut, tanpa sadar ia mengeluarkan teriakan kecil. Sosok itu mulai bergerak mendekat semakin cepat. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin keluar dari hutan itu. Tetapi suara langkah kaki itu semakin mendekat, seakan mengejar mereka. Akhirnya setelah berlari beberapa waktu, mereka berhasil keluar dari hutan dan kembali ke rumah tempat mereka menginap. Napas mereka terengah-engah, wajah mereka pucat. Mereka menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya yang lain, namun tidak ada yang percaya kecuali Pak Lurah. Sepertinya kalian sudah berhadapan dengan salah satu arwah yang terperangkap, kata Pak Lurah dengan serius. Kalian harus segera meninggalkan desa ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Keesokan harinya, setelah mendiskusikan hal itu, mereka memutuskan untuk menghentikan kegiatan KKN mereka dan segera meninggalkan desa. Tetapi saat mereka mengemas barang-barang mereka, Yuli merasa ada yang aneh. Di luar jendela, ia melihat bayangan sosok wanita dengan gaun putih berdiri memandang ke arah rumah mereka. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Sebelum Yuli bisa berteriak, sosok itu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka akhirnya meninggalkan desa itu, mereka merasa lega, namun pengalaman itu tetap membekas di dalam hati mereka. Beberapa bulan kemudian, Yuli mendapat kabar dari Pak Lurah bahwa desa Gunung Sirah kembali damai setelah warga setempat mengadakan ritual penyucian di hutan. Tetapi cerita tentang KKN mereka tetap hidup dan tak ada lagi yang berani menyusuri hutan tersebut setelah malam tiba. Desa itu meskipun tenang kembali tetap menyimpan rahasia kelam yang tak pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang pernah tinggal di sana.